Selamat datang di channel Kurata Kompetisi Nama channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube dan juga CPNS. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurotaka, Kurotaka. Nanti akan langsung mencari channel saya di urutan yang agak atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke-849 ini, saya akan membahas mengenai komentar ditahan untuk ditinjau dan kemungkinan spam. Jadi ada dua, kita membahas persamaannya dan perbedaannya. Jika teman-teman masuk ke studio beta, kemudian diklik komentar ya, di komentar nanti akan ada seperti ini. Ini dipublikasikan, kemudian ditahan untuk ditinjau. Sebelah kanan ini kemungkinan spam, ada 3 seperti itu. Kalau dipublikasikan kan rata-rata teman-teman sudah tahu itu komentar yang baik gitulah, yang aman gitu. Tapi untuk yang ini, yang ditahan untuk ditinjau dan kemungkinan spam, itu sebagian masih bingung gitu. Jadi ini yang akan saya bahas, ditahan untuk ditinjau yang ini dan kemungkinan spam. Kita masuk yang pertama, itu mengenai definisinya. Nah, ini definisi menurut saya sendiri ya. Ditahan untuk ditinjau itu definisinya itu komentar yang diduga buruk oleh YouTuber pemilik konten. Jadi kalau misalkan teman-teman komentar di video saya, kemudian komentar teman-teman itu masuk ke ditahan untuk ditinjau. Nah, tadi kan ada 18 kan. Nah, ada 18 orang, 18 komentar itu ditahan untuk ditinjau. Nah, itu 18 komentar itu tadi, itu kemungkinan itu buruk menurut saya. Seperti itu. Jadi itu baru dugaan awal, belum tentu itu buruk gitu. Nanti namanya juga ditahan untuk ditinjau. Nanti saya tinjau, kalau itu bagus nanti bisa disetujui gitu. Kalau buruk ya tidak disetujui, apa saja gitu. Kemudian kemungkinan spam, ini definisinya ya, komentar yang diduga spam oleh sistem YouTube. Jadi komentarnya itu diduga spam, pelanggaran gitu lah, pelanggaran komentar. Tapi itu baru dugaan sementara, bisa jadi itu bukan pelanggaran gitu. Yang kedua adalah tujuannya. Nah, yang pertama ini ya, yang ditahan untuk ditinjau, tujuannya itu untuk memisahkan komentar baik dengan komentar buruk atau tidak sopan. Jadi kalau ada komentar yang dengan kata-kata tertentu, kalau menurut saya itu buruk, itu nanti pasti akan masuk ditahan untuk ditinjau. Karena punya saya itu sudah saya setting, ditahan untuk ditinjaunya sudah saya setting. Semua komentar buruk akan masuk di situ. Intinya seperti itu. Tapi tidak hanya komentar buruk ya, kalau di settingan saya itu komentar yang formalitas pun akan masuk di situ. Jadi saya balasnya itu komentar yang sesuai isi video dulu. Kalau komentar yang formalitas itu saya masukkan ke ditahan untuk ditinjau. Banyak yang komentar seperti itu. Contohnya kalau komentarnya nyimak atau apa gitulah, yang nonton atau apa, yang komentar-komentar formalitas gitulah, itu akan masuk di situ. Akan saya balas terakhir. Saya utamakan balas yang sesuai isi video dulu, atau yang menanyakan walaupun tidak sesuai isi video tetapi dia menanyakan sesuatu karena tidak paham sesuatu gitu. Itu yang saya utamakan dulu. Nah, untuk yang kemungkinan spam itu untuk memisahkan komentar yang sesuai dengan aturan dengan pelanggaran spam gitu. Jadi yang masuk di situ kemungkinan pelanggaran gitu, tapi kalau yang tidak masuk di situ, nah itu kemungkinan aman, hampir bisa dipastikan aman gitu. Selanjutnya pelanggaran. Nah, untuk ditahan untuk ditinjau itu bukan pelanggaran, hanya komentarnya buruk saja gitu. Jadi pemilik konten itu, YouTuber pemilik konten, misalkan saya sendiri, itu nganggap itu buruk gitu. Tapi itu menurut sistem YouTube ya bukan pelanggaran, tapi bagi saya sendiri buruk. Nah, intinya kayak gitu. Buruk tapi bukan pelanggaran. Nah, itu ditahan untuk ditinjau seperti itu. Sedangkan di kemungkinan spam itu diduga pelanggaran. Nah, seperti yang saya bilang tadi, diduga itu berarti bisa jadi pelanggaran, bisa jadi bukan pelanggaran. Hanya diduga saja. Kemungkinan spam kan kemungkinan, mungkin. Selanjutnya yang membuat aturannya, untuk yang ditahan untuk ditinjau itu yang membuat aturannya itu YouTuber pemilik konten. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, saya membuat
mengisi di pengaturan itu kata-kata yang buruk menurut saya, itu saya masukkan ke situ semua. Jadi yang membuat aturannya saya sendiri. Kalau misalkan di aturannya itu teman-teman tidak menulis apapun, itu ya nanti ditahan untuk ditinjunya 0 terus, nggak akan ada. Tapi karena saya membuat banyak sekali, jadi ditahan untuk ditinjau di komentar saya itu pasti banyak, selalu banyak. Itu lebih banyak daripada spam. Di tempat saya begitu. Nah, sedangkan untuk kemungkinan spam itu yang membuat aturannya itu sistem YouTube. Jadi kita tidak tahu orang ini baik apa buruknya, itu komentarnya itu yang ngatur itu sistem YouTube. Jadi kalau sistem YouTube menduga orang itu spam komentar, akan langsung masuk ke situ. Kemudian tindak lanjutnya, nah ini yang teman-teman banyak yang bingung, lebih sering bingung di sini. Untuk ditahan, untuk ditinjau, nah itu kan kita sendiri yang membuat aturannya. Nah, jadi kita itu intinya kebijakan kita sendiri gitu kan, kebijakan pemilih konten itu sendiri. Jadi mau dihapus, mau disetujui, mau diapa-apakan itu bebas, itu aman-aman saja, tidak akan ada masalah. Nah, sedangkan untuk yang kemungkinan spam, itu saran dari saya itu hapus saja untuk menghindari pelanggaran. Jadi kalau misalkan pihak YouTube menganggap itu pelanggaran, tapi kita menyetujui, yang saya khawatirkan itu kita dianggap bekerja sama dengan pelanggar gitu. Nah, terutama yang dihapus itu terutama orang-orang yang kalau komentar itu dimanapun itu sering spam gitu. Misalkan komentar di biasanya yang sering spam itu komentarnya lebih dari 1 dan semuanya itu masuk spam, masuk kemungkinan spam, itu dihapus saja. Tapi kalau misalkan komentar ada yang benarnya positif, komentar positif, dan dia jarang memang mungkin saling komentar tapi kayak apa ya, dia menanyakan sesuatu, kita jawab, kemudian dia masih belum paham, dia nanya lagi, kita jawab, tapi pas dia nanya lagi dia ternyata masuk ke kemungkinan spam. Nah, itu disetujui, tidak apa-apa. Nah, tapi mungkin jarang yang begitu ya, tapi di tempat saya itu beberapa ada yang seperti itu. Jadi dia itu sebenarnya komentarnya kalau menurut saya itu tidak masuk spam gitu lah, memang kayak tanya jawab gitu. Nah, itu kadang saya setujui gitu. Tapi untuk yang spam yang hanya sekali-sekali gitu, hapus saja. Ya, kurang lebih demikian video saya kali ini. Jika masih ada yang ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar dikunjungi. Yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.